One, two, three, four. Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita ketemu di segmen Yuk Ngobrol Bola. Cuman kali ini segmen ini dalam bentuk rekaman ya. Jadi ini bukan live, ini rekaman, dimana saya ingin membahas tentang Victor Gyökeres ya. Ini pemain yang menurut saya menjadi satu paradoks dengan jumlah gol dia yang luar biasa. Tapi kenapa kok tidak ada tim-tim yang berebutan nih untuk Gyökeres? Dan ini yang akan kita bahas hari ini ya. Kenapa nih kok nggak ada tim yang mau ngerebutin Gyökeres? Apakah memang dia tidak sehebat itu atau gimana gitu ya? Nah, sebelum kita mulai pembahasan kita, perkenalkan dulu teman-teman, channel saya adalah fans channel Arsenal. Tapi video kali ini sebenarnya bukan hanya untuk fans Arsenal. Video kali ini saya peruntukkan bagi semua fanbase ya, terutama juga fanbase Manchester United yang sedang saat ini mengejar juga untuk Victor Gyökeres. Lalu juga mungkin ke tim-tim lain seperti tim fanbase dari tim Chelsea dan Liverpool yang mungkin berpikir, kenapa kok kita nggak ngejar Gyökeres juga ya? Kan ini penyerang bagus dan dia ini kok kayaknya nggak ada yang berminat. Boleh dong klub kita ngejar Gyökeres juga gitu ya. Nah, ini jadi video ini juga untuk kalian. Tapi ya terutama channel saya ini sebenarnya fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau tadi dari klub-klub lain yang suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Saat ini kita sedang mengejar 5.000 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh dibantu subscribe-nya, dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat pemberitahuan dari YouTube. Dan kalau teman-teman benar-benar suka dengan konten saya, boleh dibantu dukung channel saya melalui Saweria ini ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan membahas tentang Victor Gyökeres ini ya. Yang ya ini ya, tadi saya bilang jumlah gol dia luar biasa. Ada 63 gol bagi klub dan negara di berbagai kompetisi. Tapi kenapa sampai saat ini kok nggak ada klub yang mau memboyongnya ya? Kalau saya dari sisi Arsenal gitu kan, kita lihat Arsenal memulai ketertarikan dengan Gyökeres ini bersamaan dengan ketertarikan dengan Benjamin Sesko ya, yang ya ternyata setelah dilakukan negosiasi dan berbagai pertimbangan, Arsenal lebih memilih untuk Benjamin Sesko. Dan sejak saat itu saya melihat kok nggak ada klub yang rebutan untuk Gyökeres gitu kan, karena saya pikir harusnya pemain seperti Gyökeres ini menjadi rebutan bagi klub-klub papan atas, di mana apalagi ya saat ini di sepak bola Eropa kita ini sedang paceklik striker, dan ini ada striker yang luar biasa jumlah golnya. Kenapa kok nggak ada yang rebutan? Kenapa hanya Arsenal dan Manchester United yang serius melakukan pendekatan kepada Gyökeres, dan Arsenal pun akhirnya lebih berbelok kepada Sesko gitu ya. Jadi ini menjadi satu pertanyaan bagi saya, yang inilah kenapa saya membuat video ini. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Gyökeres? Nah, ini kita akan membahas dari beberapa sisi ya, yang saya harap bisa membantu juga menjawab pertanyaan teman-teman. Kenapa sih klub kita kok nggak ngejar Gyökeres? Dan mungkin untuk teman-teman fans Manchester United, ini kenapa ya Gyökeres ini kok nggak ada yang mau gitu kan? Karena saya lihat juga banyak ya dari fanbase Manchester United bertanya-tanya, ini Gyökeres kenapa kok cuman cuman Manchester United dan Arsenal doang nih yang ngejar gitu ya. Ya, pertama kita lihat dulu dari sisi sejarah ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi sejarah ini, kita lihat banyak sekali sebenarnya pemain-pemain dari Liga Portugal itu yang datang ke IPL itu menjadi flop ya. Terutama kalau di Arsenal kita lihat ada Fabio Vieira, Cedric Soares, Nuno Tavares, itu semua pemain-pemain yang datang dari Liga Portugal sebagai pemain yang hebat, datang ke Arsenal ternyata ngeflop gitu ya. Tapi kalau kita lihat nama-nama besar di IPL gitu kan, nama-nama besar di IPL yang datang dari Liga Portugal, ini ada 3 nama yang menurut saya bisa menjadi perwakilan dari Liga Portugal ya. Ini yang dan ini bisa dibilang satu sukses, satu gagal, satu lagi bisa diperdebatkan kesuksesannya
Ya, jadi kita lihat yang pertama adalah Cristiano Ronaldo, ya ini yang udah pasti sukses. Yang kedua Darwin Nunes yang ya gagal gitu kan. Dan lalu Bruno Fernandes yang ya bisa kita perdebatkan apakah dia sukses atau gagal gitu ya. Buat saya pribadi sebenarnya Bruno Fernandes ini ya bukan dibilang gagal lah ya, tapi lebih kepada bahwa dia ini seorang pemain hebat yang bermain di tim yang trennya sedang menurun gitu ya. Jadi kalau bisa kita bilang sebenarnya Manchester United sudah satu dekade mungkin ya, satu dekade ini dalam tren menurun klubnya gitu. Jadi ini buat saya bukan dia pemain jelek, tapi dia bermain di tim yang sedang menurun gitu ya. Dan saya di sini punya satu teori tentang pemain yang sukses. Ini adalah pemain yang ketika mereka sebelum bermain di Liga Portugal atau setelah bermain di Liga Portugal, yaitu pada masa awal karir ini saya bilang berarti usia 19 tahun ke atas sampai dengan ya usia 24 lah. Mereka bermain di liga yang level skillnya tinggi. Jadi ini adalah top 5 di Eropa ya. Top 5 liga di Eropa ini kan ada IPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, satu lagi Ligue 1 ya. Jadi di 5 liga inilah ya. Jadi yang level skillnya menurut saya levelnya agak tinggi gitu ya. Nah ini bukan Ligue 1 lah, Eredivisie lah ya. Jadi Eredivisie kayaknya lebih tepat lah dibanding Ligue 1. Ya jadi di 5 liga ini yang menurut saya yang level skillnya tinggi. Nah, kalau kita lihat Ronaldo usia 18 tahun dia sudah ke Manchester United dan sudah bermain di tim inti Manchester United. Jadi dari awal dia walaupun dia datang dari Sporting ya, tapi usia 18 tahun dia sudah datang ke Manchester United dan sudah langsung bermain di tim utama Manchester United. Jadi bisa kita bilang bahwa Ronaldo dia sukses karena memang dari awal dia bermain di level skill yang tinggi gitu ya, di IPL, di Manchester United pula gitu ya. Jadi dan Manchester United era itu kan adalah Manchester United yang luar biasa. Lalu kita lihat Bruno Fernandes di masa awal karirnya dia di Serie A gitu ya, dan dia makanya ketika lalu balik ke Liga Portugal, ketika terus setelah dari Liga Portugal dia ke Inggris ke Manchester United, dia menurut saya menjadi pemain yang ya baik lah gitu. Nggak saya nggak bisa bilang flop, tapi juga saya nggak bisa bilang sukses. Kenapa? Karena yaitu klubnya secara kolektif klubnya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Berikutnya kita lihat untuk Darwin Nunes ya. Darwin Nunes ini mungkin salah satu nama besar yang bisa dibilang ini yang merusak nama Liga Portugal ya. Ini Darwin Nunes karena dia sejak awal langsung mainnya ini dari Liga bawah juga ya, dan ke Liga Portugal gitu. Jadi bukan dari Liga Amerika Selatan ya ini kalau nggak salah. Jadi ya ini yang membuat jadinya teori saya ini bahwa untuk ya itu ketika masa awalnya ini dari liga yang bukan level skill tinggi lalu ke Liga Portugal, itu yang membuat dia para pemain ini lalu gagal. Ya teman-teman mungkin ada contoh yang bisa membantah teori saya, boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi kalau saya ada yang salah, saya juga pengen tahu. Jadi kalau dari teman-teman ada nih contoh yang bukan dari top 5 liga itu di usia awal karirnya lalu ke Liga Portugal. Nah ini yang membuat dia lalu ketika balik ke IPL menjadi gagal. Ya boleh silahkan tulis di kolom komentar kalau ada yang bisa membantah teori saya itu tadi. Nah kalau berdasarkan teori saya itu tadi, kalau kita lihat Victor Gyökeres ya, Victor Gyökeres ini memang di masa awalnya, di masa akademinya dia bermain di Brighton ya, tapi kita lihat dari Brighton abis itu dia mainnya adalah ke Championship ya, dipinjamkan ke Championship dan akhirnya dijual ke Championship sebelum akhirnya pindah ke Sporting gitu kan. Pindah dulu ya ini ke
ya tadi ke ya benar, ke Sporting ya, dari level apa, dari Championship lalu ke Sporting gitu kan. Jadi eh bermain dari level yang skillnya, ya saya ngomong belak-belakan aja ya, dari yang level skillnya rendah lalu dia ke Sporting di mana dia bisa ngacak-ngacak di Sporting gitu. Jadi ini yang menurut saya menjadi satu ketakutan bagi tim-tim ini, bahwa ini takutnya Gyökeres kalau kita datangkan ke IPL ini akan menjadi flop seperti Darwin Núñez tadi gitu. Nah ini kalau kita lihat dari sejarah pemain-pemain Portugal yang datang dari Liga Portugal ke IPL ini yang gagal ini, ya ini tadi sekali lagi ini adalah teori saya tentang pemain Liga Portugal yang datang ke IPL yang bisa sukses itu yang bagaimana. Dan kalau kita lihat tadi dari teori saya bahwa Gyökeres ini sebelum ke Liga Portugal ini bermainnya di Liga Championship gitu ya, sama-sama Inggris sih, tapi level skillnya tentu berbeda dengan IPL gitu. Ya ini tadi dari sisi sejarah. Berikutnya ini kita mau ngomong dari sisi statistik ya. Jadi dari sisi statistik, kalau kita lihat statistiknya Gyökeres secara singkat, ini statistiknya kelihatannya keren ya. Jadi kalau kita hanya melihat sekilas statistiknya dengan jumlah golnya di berbagai kompetisi, asisnya juga, ini angka yang luar biasa gitu ya. Tapi statistik ini ada yang lalu memberikan konteks ya. Konteksnya ini adalah saya dari Adam Ray Vogt ya. Ini dia adalah seorang fans, dan dia punya blog, Gunner Blog gitu ya. Dia membagi gol-golnya Gyökeres ini. Jadi gol-gol Gyökeres ini yang berasal dari penalti dia nggak hitung. Jadi gol-gol penaltinya dibuang. Jadi dia hanya menghitung gol non penalti. Lalu dia hitung jumlah permainan melawan tim-timnya ini, dia bagi ini menjadi tim papan atas, tim papan bawah, tim papan tengah, dan tim papan bawah. Dan ditambah lagi ini adalah tim dari Big Five Leagues ya. Jadi tadi 5 liga terbaik Eropa, dan yang dari non Big Five ini ketika bermain di Champions League ya. Jadi kita lihat kalau untuk Gyökeres ini ternyata gol-golnya paling banyak adalah ketika melawan tim papan bawah, karena memang jumlah permainannya yang dia dihadapi ini paling banyak dia melawan tim papan bawah ketika bermain di Liga Portugal gitu ya. Jadi ya ini ternyata golnya dia sebagian besar, ini lebih dari setengah, ini kan total gol non penaltinya dia selama di Sporting ini ada 64 gol ya. Ini berarti setengahnya lebih itu berasal ketika melawan tim-tim papan bawah ya. Jadi ya ini satu hal yang tentu kita pertimbangkan. Kenapa? Nanti kita lihat dengan perbandingannya dengan Kai Havertz yang dia bermain di IPL gitu ya. Nah kita lihat ini perbandingannya dengan Benjamin Sesko. Ini kenapa saya membandingkannya dengan Benjamin Sesko? Karena saya sebagai fans Arsenal, nah ini kan yang saat ini kalau di Arsenal sedang dibandingkan adalah Sesko dan Gyökeres. Nah ini dengan Benjamin Sesko. Benjamin Sesko kita lihat ini ketika melawan tim papan atas ya, ini berhasil mencetak 14 gol, dan ini angkanya lumayan bagus gitu ya. Dan kita bisa lihat Sesko ini melawan tim papan tengah dan tim papan atasnya, jumlah waktu permainannya kira-kira sama gitu ya. Dan ini golnya juga kira-kira mirip, 13 gol dan 14 gol. Nah ini kita bandingkan kalau di Arsenal ini benchmarknya ini adalah striker kita saat ini ya, Kai Havertz ya. Kai Havertz ini melawan tim papan atasnya ini ada ini kita lihat di 32 ya. Jadi sekitar 32 pertandingan. Ini pertandingan ini dihitungnya adalah 90 minutes ya. Jadi bukan jumlah pertandingan yang dilakoni, tapi ya ketika dia turun dihitung menitnya terus dibagi dengan 90 gitu. Jadi kira-kira ada 32 pertandingan ya, ini mencetak 12 gol. Dan Havertz ini tidak pernah ketemu dengan ada dia ketemu dengan tim papan bawah ini nggak nyampe satu pertandingan kalau dikumpulkan waktu permainannya, hanya 0,73 pertandingan. Ya, ini jadi kita tentu ketika nanti akan mendatangkan para pemain ini, kalau datang ke IPL tentu akan lebih banyak melawan tim papan atas ini ya.
Jadi tadi Gyökeres ini kalau ngelawan tim papan atas ini gimana? Nah ini kalau kita langsung lihat perbandingannya secara berdampingan ya. Ini Gyökeres yang paling atas, Šeško dan Havertz. Kalau kita lihat ini yang paling belakang, ini ya statistik yang paling belakang, NP goals per 90 berarti adalah non penalty goals per 90 menit. Jadi kira-kira dalam 90 menit berapa gol yang bisa dicetak dari permainan terbuka atau yang non penalty. Kita lihat Gyökeres ini 0,39. Ya, Šeško 0,67 dan Kai Havertz ini 0,375. Jadi kalau kita mau lihat, karena ini saya dengar banyak dari fans Arsenal yang bilang Šeško ini cuman Havertz kedua gitu ya. Kalau kita lihat Havertz kedua itu justru malah Gyökeres gitu. Dan ini bukan artinya Havertz jelek, enggak. Tapi kita, karena saya selalu membela Havertz kan, berarti juga pada saat yang sama Gyökeres ini juga pemain yang bagus gitu. Saya juga tidak pernah bilang Gyökeres ini pemain yang jelek. Tapi pada saat yang sama kalau kita sedang mencari gol, berarti ini Gyökeres dengan Havertz ini bukan upgrade yang terlalu besar. Upgrade-nya cuma sedikit. Justru Šeško yang upgrade-nya ini berarti kalau kita lihat dibandingkan kayak Havertz itu hampir 2 kali lipat ya untuk jumlah gol per 90 menitnya 0,67 ya. Nah ini kalau kita ngomong dari sisi statistik, jadi bisa kita lihat Gyökeres ini sebenarnya ternyata levelnya kalau masalah mencetak gol nggak setinggi itu loh gitu. Dan apalagi kalau kita lihat gaya permainan Havertz dan Gyökeres ini sangat berbeda, di mana Gyökeres ini adalah striker murni atau striker target man ya. Striker target man harusnya dia bisa mencetak gol lebih gede, karena Havertz adalah false nine, di mana false nine itu tugasnya bukan tugas false nine itu terutama bukan mencetak gol. False nine terutama tugasnya adalah untuk menarik defender lawan gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang Havertz harusnya nilai golnya ini NP per 90-nya ya harusnya memang nggak gede-gede amat karena dia false nine gitu ya. Jadi ini yang menjadi satu pertimbangan di mana Gyökeres yang harusnya dia sebagai striker target man berbanding dengan Havertz yang false nine, kok ini kemampuan dia mencetak golnya terhadap tim papan atas kok sama. Nah ini yang menjadi menurut saya menjadi kekhawatiran Arsenal ya terhadap Gyökeres. Kenapa akhirnya memilih Šeško gitu. Nah berikutnya kita mau bahas ini adalah dari sisi harga. Dari sisi harga ini yang saat ini sedang ramai ini adalah bagaimana Sporting ini dikabarkan mengkhianati perjanjian tidak tertulis. Nah ini juga sebenarnya saya agak salah kaprah ya ini menulisnya perjanjian tidak tertulis, karena pada saat saya merekam ini dikabarkan agennya Gyökeres ini ternyata punya tertulisnya gitu ya. Nah ini jadi karena saya agak kebingungan untuk menerjemahkan gentleman's agreement ke bahasa Indonesia. Jadi mulai saat ini saya akan pakai kata gentleman's agreement aja ya. Jadi ini pengkhianatan Sporting terhadap gentleman's agreement untuk harga jual Gyökeres di musim panas ini. Yang dimana harusnya jadi menurut gentleman's agreement itu Gyökeres musim kemarin kalau dia tidak minta dijual itu di musim ini akan dijual dengan harga yang ini ya, dimana kita tahu klausul pelepasan Gyökeres ini kalau dalam pound sterling ya. Jadi mungkin teman-teman nanti loh itu bukannya 100 juta ya 100 juta kalau euro, tapi di pound sterling ini 84 juta. Nah kalau menurut gentleman's agreementnya ini harusnya harga jualnya adalah 51 juta pound sterling, lalu ditambahkan dengan add-on 8 juta pound sterling. Dan saat ini harga yang diminta oleh Sporting ini adalah 67 juta pound sterling. Jadi ada perbedaan sekitar 16 juta pound sterling untuk nilai pastinya ya. Nilai pastinya tadi yang 51 juta dengan 67 juta ada perbedaan 16 juta pound sterling. Perbedaan angka yang cukup tinggi. Kalau di IPL mungkin bisa dapat satu pemain muda lah yang belum punya nama gitu kan, 16 juta pound sterling. Jadi ini angka yang cukup besar selisihnya, dan ini yang menurut saya membuat klub-klub ini agak takut untuk berinvestasi kepada Gyökeres. Kenapa? Karena dia usianya sudah 27 tahun. Artinya kalau mendatangkan Gyökeres tadi dengan angka yang let's say tadi
67 juta pound sterling, artinya angka itu sudah hampir pasti tidak akan bisa dikembalikan ya kalau dijual lagi. Kenapa? Karena dengan usia 27 tahun paling enggak kontraknya akan dilakukan pasti kita ngomong 3 sampai 4 tahun minimal ya, kalau berani bahkan mungkin 5 tahun. Tapi saya rasa dengan usia dia, klub-klub papan atas mungkin akan hanya memberikan kontrak 3 sampai 4 tahun. Dimana dalam 3-4 tahun itu ya, di 2 tahun itu harus sukses. Kalau nggak sukses, ngejualnya lagi ini akan sangat sulit gitu ya, karena usia yang sudah 27 tahun ini di sepak bola begitu udah nyentuh angka 29-30 ini, pemain ini sudah tidak bisa berkembang lagi gitu loh, secara fisik sudah tidak bisa berkembang lagi. Berbeda dengan tadi kalau kita bandingkan dengan Šeško ya, yang umur 22 tahun. Seandainya ternyata dia datang ke Arsenal dan ternyata flop, dijual lagi nih masih ada harganya. Kenapa? Karena dengan usia dia 22, anggaplah ketika dijual usia 24, masih punya waktu untuk berkembang lagi gitu ya. Jadi ini yang membedakan antara Gyökeres dengan Šeško. Dan untuk tim-tim papan atas untuk bertaruh untuk mendatangkan Gyökeres ini tadi dengan usia dia 27 tahun. Lalu kita lihat statistiknya juga tadi, dan kita lihat lagi dengan sejarah pemain-pemain Liga Portugal ya. Untuk bertaruh untuk mendatangkan Gyökeres ini menjadi satu pertimbangan yang resikonya bagaimana gitu kalau sampai gagal, lalu bagaimana gitu kan, bagaimana untuk mengurangi kerugian finansialnya. Ini akan sangat sulit dilakukan untuk pemain seperti Gyökeres gitu. Ya makanya Gyökeres menjadi sangat marah ketika harganya dinaikkan. Ya dia tentu pengen harga jual dia serendah mungkin supaya resiko bagi klub pembeli ini semakin berkurang. Gitu ya. Nah, dari teman-teman sendiri gimana nih? Menurut kalian Gyökeres ini gimana? Apakah layak untuk tim kalian untuk bertaruh untuk mendatangkan Gyökeres, atau menurut kalian ya udah jangan nggak usah diambil lah gitu ya? Dan menurut kalian gimana? Gyökeres akan berakhir di mana di musim depan? Apakah akan ke Arsenal, ke Manchester United, atau ke klub lain, atau mungkin stay di Sporting? Silakan teman-teman boleh tulis ya pendapat kalian tentang Gyökeres tadi, tentang teori-teori saya. Boleh kalau ada pendapat tulis di kolom komentar. Ya, itu dulu sih dari saya. Terima kasih ini untuk teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Terima kasih juga teman-teman yang sudah komentar. Untuk video ini akan tampil dulu ya, tayang dulu untuk teman-teman yang member tanggal 14 ini. Lalu untuk teman-teman non-member ini akan bisa nonton tanggal 15 jam 21.30 sebagai premier gitu ya. Ya, jadi itu dulu nih dari saya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.